Pemirsa, catatan Olga begitu luar biasa. Target catatan si Olga banyak sekali wanita-wanita yang single parent, ya dia hidup sendiri tanpa didampingi oleh suami, tapi dia tetap berjuang untuk menghidupi diri sendiri dan keluarga, bahkan buat anaknya. Banyak sekali wanita yang ada di target catatan si Olga ditinggal oleh suaminya, ditinggal karena suami selingkuh, ditinggal karena suaminya meninggal, dan yang lain-lain. Sama seperti target catatan si Olga, siang hari ini saya ingin bertemu dengan seorang ibu yang single parent, ya dia sebagai distributor payet. Payet itu apa ya, yang suka ditempel-tempelin di baju. Ya, jadi kalau misalnya kita tempelin di baju payet-payet itu kan mengkilap. Kalau misalkan buat artis pakai buat syuting, ya di kamera itu keren banget gitu loh. Nah, wanita yang satu ini yang saya akan temui. Seperti apa keadaan keluarganya? Pemirsa tetangga, jangan kemana-mana. Ikuti saya. Aku bertemu dengan dirimu. Pemirsa, itu dia target catatan si Olga. Pincang ya itu. Keberatan atau emang kakinya lagi sakit? Mbak, Mbak, bawa apaan? Saya dari ruko. Dari ruko? Iya, mau ngorder payet. Ngorder payet? Oh, di mana biasa ngordernya? Di daerah Tanah Abang, kan saya kerja di Tanah Abang. Oh, kerja di Tanah Abang? Iya. Kawal gaya. Hah? Kawal gaya. Bukan, Kaseto. Ya ampun, seneng banget bisa ketemu Kak Olga. Alhamdulillah. Sendirian, Mbak? Sendiri. Oh, anak mana anak? Anak saya di rumah kakak, di rumah saudara. Ini saya mau nganterin susu sekalian ke sana. Nganterin susu? Buat siapa? Buat anak. Anaknya umur berapa? 2 tahun 3 bulan. 2 tahun 3 bulan. Mukanya sedih banget. Senang lihat Kak Olga. Boleh peluk nggak? Boleh dong. Mau peluk saya katanya. Iya. Sahabat paling sejati selalu. Terima kasih ya udah mau nemuin saya. Persahabatan kita. Sedih banget. Ya, ada seneng ada sedih juga. Ada seneng, ada sedih. Apa yang membuat sedih kalau boleh tahu, Mbak? Ya sedih aja. Cari duit sendiri buat anak. Nyari duit sendiri buat anak. Emang suaminya kemana? Suami saya udah meninggal. Suaminya meninggal. Meninggal kenapa? Kanker darah. Kanker darah. Udah lama meninggalnya? Baru 2 bulan. Baru 2 bulan. Itu yang membuat Mbak kadang-kadang sedih ya, Mbak ya? Ya anak masih kecil. Anak masih kecil tapi Mbak harus ngejalanin kehidupan sehari-hari ya. Sendiri. Ya masih ada saudara sih yang ngebantu. Cuman kan ngebantu sekedarnya ya Kak Olga ya. Iya. Boleh lihat Mbak ya? Boleh nih payet-payet saya. Taruh Mbak. Oh ini. Iya itu untuk kerudung. Ini untuk kerudung. Iya ini untuk baju. Ini untuk baju. Hmm. Pak boleh dibuka maaf? Boleh nggak apa-apa. Banyak kok Kak Olga nih, ada pasiran. Berapa ini biasanya Mbak kalau dijual? Ini segulungan gini 15.000. 15.000. Iya. Ini punya Mbak sendiri atau Mbak dari rukonya? Dari ruko, saya Oh. cuman tugasnya keliling Keliling nawarin ngejualin gitu. Oke. Ya. Udah makan belum? Belum, nggak apa-apa. Belum makan. Makan dong nanti sakit. Ya nggak Ya. apa-apa. Kasih ya Kak Olga ya, udah nemuin saya. Iya. Seneng banget. Ini apa nih? Ini rencananya saya juga mau pulang ke rumah kakak saya, mau minta izin tinggal lagi sama dia. Loh, emang tinggal di mana sekarang? Saya selama ini kan ngekos. Oh ngekos, berdua sama anak atau sendiri? Saya ngekos berdua sama temen. Jadi saya mau izin pulang ke rumah kakak saya. Saya juga mau minta maaf kok. Karena saya kadang suka punya salah sama dia. Mau minta maaf, salahnya apa emang? Ya kan kadang kalau dimarahin suka nggak seneng hati. Sayanya marah sama dia padahal dia udah baik banget.
Gak ada orang tua kan dia yang ngurus saya. Dari kecil. Orang tua saya meninggal pas saya SMA. Saya tinggal sama dia. Tinggal itu sama dia sama kakak saya. Jadi Mbak udah tinggal di rumahnya, Mbak dikasih tahu, Mbak malah marah. Terus Ya, jadi Mbak ngerasa bersalah. iya. Saya mau minta maaf. Tapi saya takut ketemu dia Kak Olga. Takut ketemunya. Apa yang Namanya harus- saya punya salah, saya takut. Takutnya dia nggak mau maafin saya. Setiap manusia pasti kalau punya kesalahan, kalau ada meminta maaf itu pasti akan ada yang memaafkan ya. Karena Allah kan juga senang kalau orang yang memaafkan. Iya. Ya, setiap manusia pasti punya kesalahan yang tidak sengaja atau yang disengaja. Ya. Ya. Ayo, saya anterin mau. Sekarang kita mau kemana? Saya mau ngantar susu dulu ke anak Susu saya mana? Di mana? di rumah saudara di Jauh nggak dari sini? Enggak deket. Naik mobil ya? Iya. Mobil aja deh. Ya Allah Kak Olga baik banget sih. Boleh kan pegangan? Boleh, boleh. Saya senang banget loh ketemu Kak Olga. Hah? Kadang saya suka sedih loh dengar gosip-gosip tentang Kak Olga. Kenapa musiknya apa? Ada gosip ya biasa deh tentang begitu, cucok-cucokan. Padahal Kak Olga baik loh orangnya. Namanya orang Mbak, apalagi saya Mbak, ya kan? Pasti banyak orang yang suka, ada yang nggak suka, itu hal yang biasa. Tapi buat saya percaya Mbak, karena setiap sholat saya, siapapun orang, silakan aja mau ngomong apa tentang saya. Mungkin tujuannya nggak baik kali ya Mbak, mau menjatuhkan. Tapi saya selalu berdoa sama Allah, ya Allah, kalau Engkau yang mau menjatuhkan aku ikhlas dalam hidup. Tapi jika ada orang yang ingin menjatuhkan aku dengan cara apapun itu, ya Allah, jaga aku dan lindungi aku. Jadi aku percaya Mbak, saya nggak pernah takut. Si ibunya Kak Olga bangga banget ya punya anak Kak Olga. Amin, Ibunya Kak Olga ngedidik Kak Olga bahas. amin. Harus Mbak, harus kayak gitu. Kan? Karena Allah kan setiap manusianya kan udah dikasih tahu Mbak. Rezeki, matinya, ya kan, suksesnya, jatuhnya kapan. Saya kan ditinggal suami. Saya ribut sendiri. Tapi Mbak percaya kalau ada orang yang ngomongin tentang saya? Enggak sih, saya malah suka kata masa sih Kak Olga kayak gitu, orang Kak Olganya lucu kan. Saya mah Mbak gitu Mbak kalau di TV. Apa yang membuat Mbak senang ketemu saya? Seneng aja ketemu Kak Olga yang Kak Olga itu baik sama semua orang, sama siapa aja Amin. baik. Karena saya merasa Mbak bahwa hidup saya dulu susah. Jadi di saat saya diangkat derajat saya sama Allah, saya ingin memberikan kebahagiaan buat orang lain. Karena saya hidup cuma sekali Mbak, ya. Tidak ada niat apapun. Saya punya ketulusan hati. Tapi kalau orang tidak tulus dengan saya, ya kan, biarin aja kalau buat saya. Ya kan? Kalau orang belum kenal saya, dia tidak akan tahu siapa saya. Tapi kalau orang udah kenal saya, dia akan tahu siapa saya sebenarnya. Maaf ya Mbak, jarang ada artis yang mau bertemu langsung dengan Mbak. Iya. Maaf nih Mbak, secara logika gitu Mbak, secara pemikiran. Ya kan Mbak, saya harus bertemu dengan Mbak. Kalau saya tidak mau, saya tidak akan ambil pekerjaan ini Mbak. Wah, saya lebih baik ambil pekerjaan lain. Tapi saya mau memeluk orang-orang, maaf ya Mbak, orang-orang yang ada di tempat kumuh. Ya, saya pernah Mbak terkena gatal-gatal, tapi saya ikhlas. Saya mau ngejalanin pekerjaan ini karena hati saya yang tulus. Saya mau ke rumah-rumah, maaf ya Mbak, ke rumah-rumah orang-orang yang susah, ke tempat-tempat sampah. Karena dulunya pernah ngerasainnya Kak Olganya apa yang itu mereka dia, rasakan. iya. Saya sama anak-anak jalanan, saya makan bareng. Saya masuk ke rumahnya di tempat gubuk. Kenapa? Ketulusan saya. Kalau enggak saya akan mau Mbak. Bener nggak Mbak? Ya kan? Saya harus ke pinggir jalan, ketemu dengan Mbak. Panas-panas ya Kak. Panas-panas. Ya kan? Kalau cuma mau cari rezeki Mbak, saya bisa cari rezeki tempat lain. Tapi ini hati Mbak. Hati yang berbicara beda ya Kak Olga. Hati Mbak. Kan Mbak? Saya percaya Allah udah kasih rezeki Olga.
dengan caranya dengan yang lain. Nah makanya saya selalu kadang-kadang saya suka sedih gitu Mbak. Ya mungkin ya namanya manusia kan sifatnya kan kadang-kadang ada yang jelek aja Mbak ya. Kita berbuat baik aja salah aja. Apalagi kita berbuat jahat. Tapi saya sih yakin orang yang mencintai saya pasti orang-orang yang saya suka sedih Mbak kalau ada anak-anak yatim piatu saya mendoain saya. Makanya saya kalau setiap ada orang yang menjolimin saya nggak pernah mau lawan. Saya pasti ngadu sama Allah, ketemu sama anak-anak yatim piatu saya minta doain. Itu Mbak kalau setiap saya sholat. Ya Allah ya Tuhanku, sadarkanlah orang-orang yang menjolimiku ya Allah. Ya Allah angkatlah derajatku ya Allah. Aku percaya ya Allah, tidak ada orang yang bisa menjatuhkan aku tanpa seizin Kau ya Allah. Kalau orang terzalimi bisa terkabul Allah. Amin ya Allah Mbak. Karena Allah tahu hambanya yang benar ikhlas menolong sesama dan yang hanya berpura-pura Allah tahu. Itu Mbak. Makanya insya Allah sayang sama saya. Karena saya tulus Mbak. Saya ikhlas. Saya bahagia kalau bisa membahagiakan orang-orang yang ada di sekeliling saya. Karena kalau Allah kan hidup cuma satu kali ya kan. Makanya kalau setiap saya berdoa juga Mbak saya bilang, ya Allah panjangkanlah umurku agar aku bisa membahagiakan orang lain ya Allah. Doa saya main. Ya kalau kan. Udah sampai Mbak rumahnya? Depan sih. Depan. Yuk Mbak kita turun Mbak. Aurel. Aurel. Namanya Aurel. Iya. Wow, ada anak di dalam. Aurel. Halo sayang. Aurel. Kau sayangku, Nangis ya. kau cintaku, kau pacarku, diriku. Kau Kenapa itu bitin ya? Siapa ini? Saudara ponakan. Cantik. Namanya Agnes. Pas Agnes sama Rizky itu. Aurel, kenapa nangis? Kenapa sayang? Oh, sedih banget ya. Kenapa nangis? Cucu buat Bos itu Aurel. mama bos itu. Halo, siapa ini? Apa? Saudara di sini. Cakep di dalam rumah ini. Dari main ke dalam. Jelasin ke saya ini apa? Rumah siapa? Ini rumah saudara. Saya tiap kerja nitipin Ya. dia ke Jadi sini. pemirsa catatan Olga, ini rumah saudaranya. Jadi setiap ibu mau kerja, anaknya dititipin sini. Ya udah, ya saya duluan ya. Iya. Saya mau ajak main ibunya. Bu duluan ya Bu. Ya, Ya, makasih. Ibu Rani adalah sosok seorang ibu yang tak pernah putus asa. Di tengah keterbatasan ekonomi, beliau tetap bekerja demi menyambung hidup.
Setiap hari, beliau harus berkeliling kampung untuk menawarkan payetnya kepada para penjahit. Dan tak jarang, beliau harus pulang dengan tangan kosong. Karena payet yang ia jual tak ada yang membeli. Namun tak pernah ada kata menyerah. Karena ia percaya Tuhan selalu ada untuk orang yang tak pernah putus asa.